Ketika gua mau mulai mencoba untuk menjadi seorang crypto miner ini sobat, sebetulnya banyak sih dari teman-teman gua juga yang mengatakan, lu udah gila kali mau mulai bisnis di saat bisnis itu malah sedang menuju tren turun. Sebetulnya dibilang gila atau nekat pun enggak ya. Menurut gua pribadi sih sebetulnya setiap bisnis itu pasti ada sisi gilanya masing-masing sih. Jadi yang perlu ditekankan di sini sebetulnya adalah strategi kita ya. Strategi ya paling enggak ada risk manajemennya lah. Gimana kalaupun emang kita sampai menghadapi kerugian itu nggak rugi banyak-banyak banget. Mungkin salah satu strategi yang akan gue terapkan itu ya paling mudah mungkin kita lihat dari hardware dulu. Kalau saya ceritakan sedikit atau mungkin saya sedikit bisa gambarkan, eh, saya sedikit rangkum. Di tahun 2017 ini kan, kalau saya nggak salah, kartu grafis yang mungkin sering dipakai oleh teman-teman eh, crypto miner ini antara Radeon RX 470, 480, 570 atau 50 580 ya. Dan mungkin ada beberapa dari Nvidia juga. Atau malah ada yang berinvestasi di ASIC miner atau FPGA dan yang lain-lain. Nah, di tahun itu mungkin masih bisa menguntungkan, tapi di tahun ini apa masih bisa memberikan keuntungan sebagus di waktu memang VGA itu lagi masa jayanya ya. Bilanglah misalkan speednya sama dari misalkan RX 580 pada tahun 2017 bisa mendapatkan 30 mhs ketika dia menghadapi ETH atau algoritma yang diterapkan oleh Ethereum. Nah, tapi ketika tahun 2020 ini mungkin iya masih 30 mhs, tapi saya yakin proporsi yang didapatkannya lebih sedikit karena kan para para penggagas blockchain ini lewat cryptocurrency yang mereka ciptakan, misalkan mereka menciptakan Ethereum, pasti harus memberikan limit kan. Uang fiat aja ada limitnya untuk untuk diterbitkan oleh BI, yang nggak mungkin BI menerbitkan uang rupiah itu unlimited, pasti ada limitnya. Kalau unlimited nanti akan sangat bahaya juga untuk perekonomian kan, begitupun dengan aset kripto ini. Nah, semakin sedikitnya peredaran yang dibatasi, misalkan ya, Ethereum dibatasi untuk sampai 10 juta. Tahun 2017 masih 500 ribu. Mungkin pendapatannya dengan hanya 30 mhs masih lebih tinggi, tapi di tahun 2020 ini misalkan di barat sudah menyentuh 2 juta peredarannya. Berarti kan masih ada sisa 8 juta ya, 8 juta yang belum diedarkan dan masih bisa diperoleh dengan cara menambang cryptocurrency-nya. Uh, Semakin sedikitnya jatah yang akan diedarkan, itu kan kita akan menghadapi semakin sulitnya juga algoritma yang diberikan. Nah, karena itu VGA RX 580 mungkin bagi saya pribadi itu sudah tidak terlalu memberikan profit yang maksimal di mana jika dibandingkan dengan tahun 2017. Karena itu mungkin kita harus sedikit mengatur dengan levelnya yang sekarang, misalkanlah RX 5600 XT ya untuk di VGA Radeonnya, atau mungkin Nvidia-nya RTX 2060 seperti itu. Intinya sih bagi saya itu untuk setiap bisnis teknologi itu kita harus up to date, bro. Dalam artian kita nggak boleh nggak up to date dalam teknologi, karena teknologi itu kan selalu membutuhkan sebuah part yang terbagus kan di dalam di masanya. Jadi kalau saya boleh berasumsi nih sob, kenapa crypto mining ini, bisnis mining cryptocurrency ini masih dapat memberikan peluang yang cukup bagus dalam jangka waktu yang saya nggak tahu sampai kapan. Saya berharap sih cukup lama ya, mungkin bisa sampai 40-50 tahun ke depan atau bahkan selamanya. Karena kripto ini kan, apa yang sudah saya pahami sampai sejauh ini itu berdasarkan komunitas ya, karena emang niat awalnya juga kan dia decentralized, ekonomi yang decentralized dalam artian setiap kita menyumbang untuk berpartisipasi dalam proses mining
currency atau kripto yang kita inginkan itu kan kita di situ juga bertindak sebagai BI-nya lah bisa dibilang. Jadi BI-nya itu dipecah-pecah terhadap setiap orang yang berada dalam blockchain yang mereka pilih gitu kan. Jadi kalaupun jumlah peredaran dari sebuah jenis cryptocurrency misalkan kayak Bitcoin gitu peredarannya semakin sedikit, kemudian kita katakan algoritmanya juga semakin lama semakin dipersulit karena tidak mungkin dipermudah karena asetnya semakin sedikit, jadi emang sudah sewajarnya untuk memperolehnya itu harus semakin sulit. Tapi yang saya yakin di situ pasti selalu ada barter, ada trade off antara tingkat kesulitan dengan teknologi hardware yang ada pada saat itu. Kalaupun misalkan pada saat itu tidak tersedia hardware yang sangat mumpuni untuk menambangnya, mungkin nanti akan terjadi lagi seperti misalkan teman-teman yang bermain di area machine learning mungkin sudah pernah mendengar cerita mengenai machine learning winter ya, antara tahun 1900 berapa lah. Jadi di saat itu machine learning itu mati suri bro, nggak ada sama sekali investor yang mau masuk karena memang di situ terbentur dengan hardware. Kalau secara teori udah cukup bagus sebetulnya, tapi hardwarenya nggak ada yang mumpuni untuk mengeksekusi algoritma-algoritma yang diberikan. Untuk teknologi blockchain ini menurut saya bisa saja hal itu terjadi, tapi saya yakin sih dengan teknologi blockchainnya ini karena sedikit yang saya baca itu cukup bermanfaat, cukup dapat memberikan impact yang dibilang cukup bagus ya ketika mungkin diterapkan dengan tepat oleh suatu negara ataupun komunitas massal. Nah, barter atau trade off-nya bisa datang dari dua arah, atau entah dari hardware yang datang atau dari software atau algoritma yang dirasa memungkinkan untuk masuk pada hardware yang ada pada saat itu. Ambil contoh kayak tadi, misalkan kita berbicara mengenai RX 580 pada tahun 2017 ya. Kemudian sekarang mungkin penggantinya itu RX 5600 XT gitu. Misalkan ya penggantinya itu. Itu kan barter kan, ada trade off. Di tahun lalu, di tahun 2017 RX 580 mungkin menyentuh harga 4 juta 5 juta. Nah, sekarang dengan semakin sulitnya algoritma, para vendor-vendor seperti AMD dan Nvidia atau yang lainnya itu pasti nggak tahu nih, ini sih asumsi saya aja ya, mungkin ada sedikit inilah sama misalkan dengan si penciptanya Ethereum atau apa, boleh dong kisi-kisi dikit gimana sih biar card gua bisa mumpuni ke algoritma lo sekarang, mungkin ya, tapi gua nggak tahu juga sih, itu hanya ini aja, asumsi aja seperti itu kan. Jadi pasti harus ada selalu ada trade off, karena kalau nggak gitu para vendor-vendor antara Nvidia atau AMD juga mau dapat untungnya dari mana ya kan. Gue yakin juga mereka sekarang ini untung paling besarnya bukan dari para gamer. Kalau Nvidia mungkin dari komunitas deep learning masih bisa dapat gitu kan. Nah, AMD dari mana? Gue nggak tahu ya, mungkin bisa dari komunitas yang lainnya, gue nggak tahu karena gue juga kurang ngikutin. Tapi dengan hadirnya teknologi blockchain ini, kedua vendor besar tersebut kan sangat lumayan diuntungkan kan, karena pasar mereka berkembang, mungkin hanya dari para hobiis, gamer, sekarang berkembang jadi lebih luas gitu. Hal selanjutnya yang menurut gua masih sangat membantu perkembangan dari cryptocurrency ini atau teknologi blockchain ini, karena memang pasarnya juga buka 24/7 ya sob. Kalau misalkan teman-teman yang sudah biasa bermain forex atau saham, mungkinnya itu kan pasarnya hanya buka weekday aja, hanya 5 hari berarti dalam satu minggu. Nah, kalau pasar blockchain ini setiap hari buka sob, jadi enak lah untuk ada yang bermain di tradingnya pun enak, bisa setiap hari mendapatkan profit. Untuk para minernya juga enak karena setiap hari juga mereka melihat kantongnya terisi dari apa namanya, dari hardware mining yang mereka miliki seperti itu. Kemudian, nah ini sebetulnya hal yang paling gue seneng nih, ketika gue baru beli kemarin satu kartu grafis dan gue jalanin dengan modal yang gue keluarkan itu, begitu gue colok ke listrik, internet connect, langsung dapat untung sob. Coba bisnis yang lain belum tentu, walaupun ada tapi belum tentu maksudnya untung yang bisa didapatkan itu secepat proses mining cryptocurrency ini ya kan.
Cuman memang sih kalau kita membicarakan masalah omset ini, dibilang sedih juga nggak sedih, karena gimana ya, karena kita kan berharap para miner di cryptocurrency ini kan berharap harga selalu naik ya, harga selalu naik, atau malah mungkin bisa naik 1000% lagi kayak zamannya Bitcoin dulu gitu kan. Saat itu mungkin para crypto miner yang nggak suka bermain trading bisa untung besar ya. Nah kemudian untuk yang terakhir ini, apa yang membuat saya menjadi sangat mantep nih sob untuk mulai bisnis mining cryptocurrency ini, yaitu sudah semakin banyaknya ya, semakin banyak juga orang, semakin banyak organisasi yang dibilang itu bukan organisasi kecil malah ya, organisasi cukup besar sudah mulai menginvestasikan uangnya di teknologi blockchain ini. Sekali lagi saya bilang investasi di blockchainnya ya. Mungkin ada yang investasi di mata uang kriptonya ada, tapi saya yang lebih yakinnya karena mereka berinvestasi di blockchainnya, teknologinya. Jadi nanti kedepannya mau apapun jenis aset yang kita inginkan, Bitcoin, Ethereum, Ripple, Monero, Dogecoin atau apapun itu, yang perlu diperhatikan emang kembali lagi ke blockchain teknologinya itu. Nih di sini ada IBM, Oracle gitu ya. Jadi komunitasnya sudah semakin besar sob. Nggak kayak dulu mungkin meragukan karena perusahaan-perusahaan ini juga meragukan kan, tapi rupanya sekarang semuanya sudah melihat efeknya dan kayaknya mereka semakin yakin dengan teknologi blockchain ini. Juga di lingkungan pekerjaan saya yang mayoritas teman-teman saya banyak kerja di bank, juga mereka berpikir mungkin ada pembicaraan secara internal, ada juga nanti blockchain teknologi yang akan dikeluarkan oleh Indonesia kan, itu nanti akan cukup membanggakan lah insya Allah.